Hai, good morning good people. Hari Jumat, waktunya kita bicara tentang SDM, tentang tim. Kemarin saya dapat pertanyaan dari satu teman saya, teman di Instagram, yang melihat vlog saya berjudul Membuat Anak Buah Anda Bekerja Sepenuh Hati di Rumah. Ketika melihat, by the way yang belum lihat bisa lihat di sini ya. Ini bulan lalu kalau nggak salah di awal-awal Maret. Jadi ketika melihat vlog itu teman saya menanyakan pada saya, "Bro, gimana caranya ya? Walaupun anak buah saya itu sudah saya kasih kesempatan untuk full salary kerja di rumah, tapi tetap mereka itu demotivasi. Tetap mereka itu loyo, lemes ya, nggak berenergi. Padahal saya gaji full di rumah, kerja di rumah, saya nggak kasih mereka tekanan apapun, saya nggak kasih mereka permintaan macam-macam. Yang penting kerja seperti sedia kala, apa yang dikerjakan ya seperti yang di kantor, cuma dipindah ke rumah saja, dan mereka tetap dimotivasi dan loyo. Saya merasakan mereka nggak ada energi lagi seperti ketika dulu sebelum ada pandemik." Terus dia bilang, "Kenapa kok bisa begitu?" Jawaban saya singkat. Setelah saya pikir-pikir, jawaban saya sangat singkat. Saya bilang, karena salahnya 50% di anak buah, 50% salahnya di you, Anda sebagai pengusaha. Dia protes. "Loh, kok bisa saya yang salah? Udah saya kasih mereka gaji full, kerja di rumah kurang enak apa?" Kira-kira begitu ya. Ayo kita bahas, di mana salahnya? Di mana problemnya sehingga anak buah Anda pada saat kondisi sekarang malah loyo, malah demotivasi, malah gembos, gitu ya, energinya nggak ada dan tidak berhasrat untuk bekerja dengan tenaga full. Ya, sebelum saya membahas ini ada satu teori landasan saya berpikir yang membuat saya mengatakan ini, ya, mengatakan 50% itu salahnya daripada anak buahnya, 50% salahnya karena bosnya atau pengusahanya atau manajernya atau atasannya. Basically dalam hal ini supaya gampang, 50% anak buahnya, 50% tanggung jawabnya ada di atasannya. Sebuah teori ini disebut sebagai teori tentang behavior, tentang tingkah laku, yang diciptakan oleh namanya Brian Jeffrey Fogg, BJ Fogg. Ya, Anda bisa search di Google. Brian Jeffrey Fogg ini adalah profesor di Stanford University di Amerika, dan beliau membuat sebuah rumus yang namanya B sama dengan M kali A kali T. Ya, B itu behavior, tingkah laku. Itu terjadi kalau ada M, motivasi, dikali dengan A, ability, dikali dengan T, trigger. Ya, jadi B sama dengan behavior sama dengan motivation, dikali dengan ability, dikali dengan trigger atau pencetus. Nah, kembali ke pernyataan saya tadi, bahwa kalau, atau pertanyaan teman saya tadi ya, sudah kurang apa saya gaji penuh, tapi saya biarkan mereka bekerja sesuai dengan kondisi yang seperti pada umumnya sebelum pandemi. Kalau accounting ya accounting, kalau marketing ya marketing, kalau sales ya sales, tanpa target tertentu, tanpa tekanan tertentu, tanpa apapun, and full salary. Di rumah pula, kurang apa coba? Kira-kira begitu ya. Ini yang saya bilang justru salah. Mari kita bahas ya. Apa yang terjadi ketika anak buah Anda mengerjakan sesuatu dengan standar seperti ketika sebelum pandemik? Ketika sebelum pandemik, triggernya mereka sangat bagus, yaitu lingkungan kerja mereka baik. Mereka kerja di kantor, mereka berangkat dari pagi, itu niatnya, motivasinya untuk bekerja. Di kantor, lingkungan suasananya, suasana bekerja. Betul nggak? Jadi ini membuat mereka termotivasi, ability-nya mampu untuk bekerja dengan bagus. Tapi kalau Anda mengikuti pola bekerja di rumah, work from home, maka triggernya trigger apa? Trigger bau rumah, trigger bau bantal, trigger suasana seperti liburan. Ini membuat mereka tidak mampu untuk bekerja secara optimal. Karena itu, jadi look, I'll make it simple ya. Behavior ini kan sebuah tingkah laku. Jadi loyo tidak termotivasi, dimotivasi, itu sebuah tingkah laku, sebuah pola pikir, pola tingkah laku manusia. Motivasi, mungkin ini salah daripada anak buah Anda. Mungkin motivasinya kurang bagus, mungkin semangat kerjanya rendah, mungkin sudah nggak lagi mau bekerja dengan Anda, cuma tinggal tunggu waktu mau resign. Mungkin, banyak kemungkinan lain. Ini saya bilang 50% salahnya di anak buah. Ya, tapi 50% salahnya di Anda. Kalau kita bilang B sama dengan M, M-nya salah anak buah. Oke, A-nya bagaimana? Tugas Anda adalah untuk enabling. Enable itu berarti memampukan mereka untuk bekerja dengan motivasi, dengan tenaga hasil tinggi. Ya, dan kemudian T, trigger.
Trigger saya nggak akan bahas di sini karena saya sudah bahas cukup panjang di vlog saya yang kemarin di bulan lalu tentang bagaimana membuat anak buah Anda bekerja sepenuh hati di rumah, work from home. Ya, Anda bisa lihat di vlog saya yang tadi saya tunjukkan. Di sini lagi kalau Anda ketinggalan, Anda bisa lihat di bulan lalu di awal Maret saya menjelaskan tentang itu. Ya, jadi sekarang tinggal A, M, A, T. T udah saya jelaskan di vlog saya sebelumnya. M itu masalah internal, intrinsik anak buah Anda. Sekarang A. Ability, kemampuan untuk bekerja di rumah tidak sama dengan di kantor. Anda mesti membuat sebuah project. Oke, project apa itu? Sebentar ya. Jadi anak buah Anda itu bekerja berdasarkan momentum atau kebiasaan. Kalau di kantor mereka bekerja seperti apa adanya. Kalau marketing ya menawarkan, kalau sales yang menjual, kalau accounting melakukan pembukuan, mencatat pengeluaran dan biaya-biaya dan seterusnya. Maka kondisi ini kita bilang kondisi normatif. Dalam kondisi tidak normal seperti ini, Anda harus membuat sebuah project, ya, enable, buat mereka untuk memiliki fokus baru, bukan pekerjaan yang tidak ada, how do I put it, pekerjaan standar yang tidak ada fokus-fokus tertentu. Ini membuat mereka tidak mampu bekerja dengan sepenuh hati. Kasih mereka project. Setiap klien saya kasih mereka tugas untuk membuat project-project kecil. Setiap orang harus jadi project manager. Ya, setiap orang harus menjadi leading untuk sebuah project tertentu di mana mereka memiliki goal untuk menyelesaikan project itu bersama dengan teman-temannya. Everybody needs to be a project manager. Setiap orang harus bisa memiliki project untuk mereka lakukan sendiri. Ya, kemarin barusan saya meng-coach satu perusahaan dan saya menggunakan mind mapping. Mind mapping yaitu project ini kemudian kita bicara tentang how to achieve the goal. Bagaimana membuat project itu mereka bisa berkarya dan mampu membuat itu. Misalkan contohnya accounting itu melakukan penghematan efisiensi. Ya, jadi proyeknya bukan lagi tentang pekerjaan bukan lagi tentang mencatat pembukuan, tapi bagaimana menghitung ulang efisiensi, bagaimana menemukan formula baru accounting sehingga bisa lebih hemat pengeluaran. Bagaimana. Jadi setiap proyek ini kemudian dimonitor oleh Anda. Kasih mereka project, beri mereka hal-hal kecil yang mereka bisa lakukan. Rumusnya sangat sederhana. Di ability ini ada dua rumus, yaitu namanya recognition and progress. Ya, jadi di dalam ability di proses B sama dengan M kali A kali T, hanya saya ambil ability ini ada lagi rumusnya, rumus di dalam rumus yang namanya recognition dikali dengan progress, R and P. Ya, recognition itu apa? Recognition itu pengakuan mengakui bahwa setiap orang itu melakukan pekerjaan yang penting. Ya, nah apa betul kalau kerjaannya selama sebelum pandemik ini nggak penting? Bukan berarti itu. Artinya adalah pekerjaan yang rutin setiap hari itu tidak dirasa mendapatkan tingkat kepentingan. Misalkan Anda rutin melakukan penawaran, ya kerjaannya menawarkan, ya memang dibayar untuk menawarkan karena Anda marketing atau sales. Maka ketika pekerjaan di sebelum pandemik, ini kerjaan yang membuat Anda tidak butuh mendapatkan pengakuan. Karena memang kerjaannya ini. Tapi sekarang setelah Anda bekerja di rumah, mengerjakan sesuatu yang rutin seperti itu membuat Anda bosen. Nggak ada fun-nya, nggak ada sesuatu yang menarik. So, Anda mesti mempunyai pengusaha yang mendengarkan melihat vlog saya. Anda mesti punya project untuk membuat anak buah Anda ini mempunyai goal kecil-kecil tertentu. Ya, recognition, mendapatkan pengakuan bahwa project mereka ini penting untuk perusahaan Anda. Dan yang kedua adalah progress. Tadi saya katakan, saya menggunakan mind mapping. Ya, Anda bisa search mind mapping itu apa di Google, banyak contohnya. Ini adalah progress. Setiap goal itu kita pandu step by step untuk mendekatkan diri menuju goal yang mereka inginkan. Apakah itu efisiensi, apakah itu menemukan pasar baru, apakah membuat sebuah produk baru untuk R&D, apakah melakukan sebuah budgeting untuk melakukan setelah pasca pandemi ini, bagaimana perubahan budgeting ini kalau finance, budgeting untuk perusahaan Anda, apapun juga, small things, semua hal-hal kecil-kecil yang bisa Anda lakukan untuk membuat tim Anda memiliki sense of progress, sense of recognition. Ya, ada rasa progress terhadap sebuah goal dan ada rasa mengerjakan sesuatu yang penting untuk perusahaan. And then of course yang terakhir adalah trigger. Trigger Anda mesti memonitor. Gimana cara monitornya? Lihat di vlog saya yang bulan lalu saya jelaskan cukup panjang lebar. Oke, so semoga berguna guys. Ini adalah sebuah rumus yang saya pakai, yaitu tentang bagaimana mengelola behavior atau tingkah laku. Loyo demotivasi itu adalah tingkah laku. Bisa kita engineer, bisa kita arsiteki untuk lebih baik dengan
rumus P sama dengan M kali A kali T. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Happy Friday, I see you tomorrow. Stay safe, stay healthy. Boom.